Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan, eh, menyaksikan cinta Tuhan terlalu baik buat keluarga saya. Saya menikah tahun 2010, jadi menikah 10 tahun. Saya diizinkan Tuhan liburan 2 kali. Saya bilang gini, waktu pertama kali eh, dokter bilang nggak berkembang dan memang harus dikuret, jujur saya nggak berani. Karena memang saya nggak berani, biarkan seperti yang Ceyeni juga bilang, kalau Tuhan yang kasih, kalau memang Tuhan bilang lain, keluar ya keluar sendiri. Pada saat itu jam tengah malam dini hari jam 1 itu keluar anaknya, saya enggak apa-apa, saya bilang gini, saya waktu di kamar mandi itu saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Waktu kejadian itu saya enggak apa-apa, biasa aja. Tapi ada satu malam waktu kira-kira ya jam 8 gitu, saya tuh nangis sama Tuhan. Waktu itu saya sudah menikah 6 tahun posisi waktu itu. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan sudah kasih, kok diambil lagi? Hitungannya protes lah. Tapi kan kita enggak boleh protes sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa udah dikasih kok diambil lagi? Saya nangis. Dan saking nangisnya itu sampai ketiduran enggak berdoa. Karena memang dari saya menikah sama suami itu, saya lakukan tiap malam kita berdoa bersama. Dan kita juga mempunyai doa iman yang sama. Kita punya anak, kita hamil bukan karena dokter, tapi karena Tuhan. Saya enggak melakukan program hamil dan saya pun hamil keguguran 2 kali pun semua murni Tuhan yang memberi. Dan pada saat itu saya nangis sampai saya ketiduran. Saya enggak berdoa. Besok paginya waktu saya bangun pagi, pikirannya udah rodong genah. Saya itu berdoa seperti rutinitas biasa, saya baca Alkitab. Saya dapat di Yeremia 18 ayat 4-6. Saya bacakan ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Waktu saya dapat ini, saya kayak seperti ditampar. Saya bilang gini, Tuhan, ampuni saya nangis, saya bilang gitu. Dan Tuhan kasih ini ayat yang saya pegang selama penantian dari itu kejadian 2016 sampai saat ini, itu yang saya pegang. Dan setelah saya keguguran yang pertama, saya pernah ketemu seseorang. Saya ditanya gini, anak kamu berapa? Saya bilang belum. Karena saya enggak mau bilang enggak punya, saya bilang belum. Saya bilang gitu. Karena saya tahu Tuhan pasti kasih. Saya bilang belum. Kamu enggak ke dokter? Enggak. Saya memang iman saya, memang saya hamil karena Tuhan, bukan karena dokter. Pergi dokter tuh enggak salah, benar. Tapi setiap orang punya iman yang berbeda. Waktu saya dibilang gini, kamu enggak ke dokter, enggak akan bisa, enggak kira iso. Hati saya tuh hancur, saya bilang nangis. Kenapa Tuhan saya diremehkan? Saya mau bilang gini, saya mau tanya, apa yang enggak bisa Tuhan buat? Enggak ada, semua Tuhan tuh bisa buat. Saya bilang gini, Tuhan, saya digitukan enggak apa-apa, tapi itu bukan, saya tahu Tuhan pun juga sedih saya digitukan. Saya bilang gini, suatu saat Tuhan akan buktikan saya bisa punya anak tanpa pergi dokter. Saya bilang gitu, saya nangis, saya cerita sama mama, katanya mama wes gak usah dirungokno. Saya bilang gitu, terus ya sudah, berjalannya waktu, tahun 2019 kemarin saya diizinkan Tuhan hamil lagi, dan pada saat itu dokter juga tetap bilang tidak berkembang lagi, harus dikuret. Saya juga tidak berani.
eh, saya bilang gini, ya sudahlah, memang mungkin ini jalannya Tuhan, memang harus gak berkembang kembali, ya sudah. Setelah itu, sudah kita selang beberapa bulan dari saya keguguran itu, Koan sama Cigioeng pergi ke Israel, pulang-pulang tuh Yeni itu ada telepon saya, bilang gini, Ding, dikasih air sama Koan. Air apa, Ceh? Yaitu air dari Sungai Yeriko. Terus waktu itu kalau nggak salah digocek ya, Ceh ya. Oh ya, pokoknya apa dititipin Koan ya. Lupa saya waktu itu. Di gereja ya. Ya waktu itu diserahkan, saya bawa pulang. Saya tanya, air ini direbus apa enggak? Kan jujur saya enggak pernah minum air sungai. Saya bilang gitu. Gak usah Ding, minum aja katanya gitu. Saya minum sama suami saya berdoa dulu, saya minum. Tapi kok ya puji Tuhannya, aku enggak pernah minum air sungai, kok ya enggak diare itu loh. Dan Tuhan itu terlalu baik dalam kami semuanya. Dan saya juga bersyukur Koan, Cik Gioeng, Cik Yeni, Om Markus juga ingat saya. Walaupun yang dibawakan cuman sedikit-sedikit, tapi paling enggak kan ya lumayan ada efeknya. Terus kira-kira bulan Agustus, ya bulan Agustus pertengahan, saya tuh pernah baca Alkitab. Ya memang saya tiap hari pasti baca, enggak pernah enggak baca. Cuman pada saat itu saya dapat ayat, masakan aku membuka rahim seorang wanita ya kalau nggak salah, masa aku nggak dapat membuat dia itu melahirkan. Saya dapat itu, saya bilang amin. Walaupun saya enggak, itu per Agustus pertengahan. Pada saat bulan September, bulan akhir September, saya tuh iseng-iseng gitu loh. Dan ternyata Tuhan kasih saya lagi positif hamil. Saya bilang, terus saya waktu itu setelah beberapa hari setelah positif hamil itu, saya pergi ke dokter. Kira-kira 3-4 hari dari tanggal positifnya itu, dokternya bilang ini belum terlihat, dia bilang gitu, belum tentu kamu hamil. Saya digitukan, saya sama suami itu, saya nangis, saya di jalan gini, nangis. Ya sudahlah Tuhan, apa yang mau Tuhan. Tapi besoknya itu Tuhan ingatkan ayat yang saya baca yang kira-kira Agustus yang 2 minggu itu, yang masakan aku membukakan rahim seorang orang tidak membuat melahirkannya. Ayat itu yang saya pegang, saya perkatakan, terus saya bilang sama Yeni, ini dokternya bilang gini, wes Ding, gak usah dipikiri, memang Tuhan sudah kasih, pasti kasih. Dia bilang gitu. Saya itu firman itu saya perkatakan setiap hari. Terus kira-kira saya suruh kembali lagi 2 minggu lagi, saya kembali. Waktu itu saya nangis, waktu yang dokter bilang belum tentu hamil itu. 2 minggu kemudian saya datang dan dokter bilang gini, dan didengarkan detak jantungnya itu, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, yang lalu saya nangis sedih, tapi kali ini saya nangis senang. Saya bilang gitu. Saya di hadapan dokter, saya enggak peduli, saya nangis, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, Tuhan terima kasih. Waktu antri obat pun nangis juga. Saya tetap nangis, saya bilang gitu, Tuhan terima kasih, kau baik. Dan Tuhan Yesus itu terlalu baik dalam keluarga kami semua. Dan tanggal 24 kemarin saya ke dokter dan dinyatakan anaknya sehat, bertumbuh dengan baik, perkembangannya luar biasa. Saya bilangin Tuhan terima kasih. Dan di sini saya juga bersyukur kalau Yeni dan saya ini hitungannya teman seperjuangan, berjuang sama-sama, tapi Tuhan nyatakan berkat yang melimpah, yaitu kita sama-sama diberi anak cowok, dan namanya pun sama, kita enggak pernah janjian, kita enggak pernah terfikirkan untuk bersamaan. Jadi begitu Yeni bilang gini, loh kok sama? Saya bilang gini, saya tahu itu Tuhan yang kasih, bukan kita yang memberi, tapi Tuhan yang memberi. Makasih, biarlah segala kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan sambung pujian.